Kawasan hutan Bukit Kesuma antara perlindungan alam dan kepentingan rakyat. Bukit Kesuma itu sebenarnya udah ditetapin sebagai kawasan hutan, tapi ironisnya justru disitulah muncul konflik. Masyarakat yang udah lama tinggal dan beraktivitas di sana jadi dianggap pendatang liar oleh aturan negara. Lalu siapa yang sebenarnya salah? Apa yang sebenarnya terjadi di wilayah Bukit Kesuma ini? Baik, ada Tesonilo yang jadi bagian dari kawasan ini adalah habitat penting banget buat gajah dan harimau Sumatera. Tapi sekarang banyak lahannya dijadiin kebun sawit ilegal. Kutip 2 ya. Perambahan hutan makin parah, satwa langka makin terancam, dan konflik hukum dengan masyarakat makin ribet. Aduh, pusing nih. Masyarakat dan aturan negara. Bayangin deh, ada warga yang udah puluhan tahun tinggal nanam sawit, ngolahin anak dari hasil kebun, tapi tiba-tiba dibilang pendatang ilegal. Masalahnya bukan cuma soal hukum, tapi soal keadilan sosial. Harusnya negara hadir bukan cuma buat lindungin hutan, tapi juga lindungin rakyatnya. Solusinya mana nih yang nanya solusi? Mungkin ada beberapa seperti ini. Harusnya ada dialog antara pemerintah, masyarakat lokal, dan aktivis lingkungan. Pendekatan hukum juga jangan cuma main tangkap, tapi kasih solusi hukum yang adil dan manusiawi. Pemerintah juga harus perhatikan nasib rakyat kecil. Ini jadi terinspirasi dengan Gubernur Jawa Barat deh. Pemerintah juga harus pertimbangkan rakyat kecil yang hanya punya sawit beberapa hektar. Tentu karena rakyat kecil yang punya sawit beberapa hektar ini mungkin di tempat asalnya sebelum pindah ke Bukit Kesuma sudah menjual asetnya, seperti menjual rumah dan lain sebagainya, sehingga dia pindah ke Bukit Kesuma membeli lahan. Ingat, mereka ke Bukit Kesuma membeli lahan loh. Kebanyakan di Bukit Kesuma juga pendatang beli lahan dari orang sebelum dan orang sebelumnya. Jadi mereka udah keluar duit. Jadi pemerintah juga harus mempertimbangkan rakyat kecil yang sudah beli sawit di Bukit Kesuma ini juga gitu loh. Pemerintah harus bekerja dengan hati dan tulus supaya ada kebajikan dalam kebijakan yang akan diambil. Gini nih maksudnya nih, supaya setiap kebijakan yang akan diambil pemerintah itu melahirkan kebajikan, yang dimana kebajikan itu memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang sudah menggarap lahan di sana dan berkebun, juga masyarakat yang membeli lahan di situ dari penggarap sebelum masyarakat tadi datang. Karena banyak sih di Bukit Kesuma itu orang pendatang dari luar bukit, bisa dikatakan dari luar Kabupaten Pelalawan atau dari luar Provinsi Riau, datang ke wilayah Bukit Kesuma itu membeli lahan, dan mereka situ bayar loh, bukan mereka itu gratisan di sana gitu. Mereka bayar itu kebunnya, ya bayar dari pemilik sebelum dia. Artinya mereka sudah punya uang keluar. Nah, juga mereka di situ ada surat ya, seperti surat desa mungkin atau surat nenek mama gitu kan. Jadi ini satu pertimbangan lah gitu kepada pemerintah. Jangan nanti buat keputusan atau kebijakan di mana kebijakan itu tidak memihak kepada rakyat. Jadi harapan kita, harapan saya dan tim Ilmu Hukum Nusantara berharap pemerintah memberikan keputusan, berikan kebijakan, ada kebajikan di dalam keputusan itu, sehingga masyarakat yang terdampak tidak dirugikan, melainkan mendapatkan faedahnya ataupun mendapatkan manfaat, dan di mana masyarakat tadi ada keuntungannya juga dari kebijakan itu. Dan yang paling penting ini untuk pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat,
baik pemerintahan Kabupaten Pelalawan ataupun pemerintahan Provinsi Riau yang diwakilkan oleh gubernur, juga pemerintahan pusat RI yang diwakilkan oleh mungkin Menteri Kehutanan atau Menteri Pertanahan, Agraria dan sebagainya, itu harus mencegah perusahaan besar yang sering menjadi biang kerok dalam pembalakan liar, dalam pembukaan lahan baru. Banyak tuh perusahaan gede tuh buka lahan sembarangan dengan cara bakar, banyak itu. Jadi kasihan juga masyarakat yang dikambing hitamkan, sementara yang melakukan itu kebanyakan adalah perusahaan yang skalanya udah besar gitu. Menurut kami, saat ini solusi terbaik adalah perhutanan sosial. Program ini memperbolehkan rakyat untuk mengelola kawasan hutan secara legal, dengan catatan dilakukan dengan melestarikan lingkungan, bukan merusaknya. Dan melalui program ini menjadikan rakyat sebagai mitra negara dalam menjaga hutan, bukan jadi musuh negara. Jadi program ini bagus loh. Lebih lanjut, ada Perpres nomor 88 tahun 2017 tentang penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Jadi Perpres tahun 2017 ini ada sedikit pencerahan ya. Artinya masyarakat lewat aturan ini dapat bisa mengajukan legalisasi dan pelepasan kawasan, sebab sudah lama tinggal dan mengelola tanah secara produktif. Namun Perpres ini perlu dikaji ulang lagi. Mungkin perlunya kita kaji ulang Perpres ini bersama pemerintah, baik dari perwakilannya juga dari perwakilan masyarakat. Bagaimana aturan mainnya supaya Perpres ini dapat diterapkan, sebab ini untuk kepentingan masyarakat. Hutan emang harus dijaga, tapi kehidupan masyarakat juga jangan dikorbankan. Kita butuh model pengelolaan hutan yang adil, berkelanjutan, dan manusiawi. Contohnya ada skema hutan adat, koperasi petani hutan, atau agroforestry. Jadi intinya kita butuh keseimbangan antara kehidupan dan pengelolaan hutan. Jadi apa dong peran kita sebagai warga dan generasi muda? Ya menurut saya sih kita harus menyuarakan isu-isu ini di media sosial. Dan yang lebih penting banget nih, kita belajar hukum lingkungan dong. Ada hukum masyarakat adat dan lokal dan lain sebagainya. Jadi kita mari belajar bersama. Jadi masyarakat adat dan lokal itu harus saling mendukung dan saling berjuang untuk kepentingan masing-masing dan memperjuangkan haknya. Jadi menurut saya dalam hal ini juga advokasi itu sangat dipentingkan loh. Artinya udah seperti kasusnya seperti ini, warga-warga kan banyak tuh yang kurang mengerti akan hak-haknya. Jadi yuk kita dorong agar advokat, akademisi, dan aktivis hukum turun tangan untuk bantu mereka supaya masyarakat ini mendapatkan setidaknya masyarakat itu mendapatkan modal pengetahuan lah tentang apa yang sudah mereka kerjakan dan bagaimana caranya untuk mereka tidak dirugikan dalam hal mengambil keputusan ke depannya. Jadi penutup dari Ilmu Hukum Nusantara, semoga video ini bisa membuka mata kita semua bahwa konflik hutan bukan cuma soal pohon atau tanah, tapi soal manusia, hukum, dan masa depan bangsa. Jadi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ilmu Hukum dan Bisnis Nusantara. Sampai jumpa di konten hukum dan keadilan selanjutnya. See you.